Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMP 1 Banjarsari, yang terhormat rekan Wakasakti bidang kesiswaan, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP 1 Banjarsari dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali. Pada kesempatan kali ini saya bisa membuat sebuah video tutorial kembali berkaitan dengan bagaimana kita cara membuat perencanaan sasaran kinerja pegawai atau RHK di tahun 2025, karena ada beberapa fitur yang sedikit berbeda. Sholawat serta salam tak lupa mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, hasil kemarin sosialisasi terkait dengan pengelolaan kinerja yang saya ikuti sebelum liburan kemarin, ada beberapa hal terkait dengan bagaimana kita cara membuat perencanaan sasaran kinerja pegawai atau RHK di platform Merdeka Mengajar. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya dengan tahun-tahun sebelumnya, cuma ada beberapa fitur saja, mungkin satu atau dua fitur yang sedikit berbeda. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum saya mendiseminasikan ini kepada Bapak Ibu ya di sekolah nanti, saya sedikit sharing saja biar Bapak Ibu ada sedikit gambaran terkait dengan bagaimana membuat perencanaan sasaran kinerja pegawai atau RHK di 2025. Seperti biasa Bapak Ibu, dan perlu Bapak Ibu ketahui yang masih menggunakan aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar, bahwasanya fitur pengelolaan kinerja ya yang seperti ini, fitur pengelolaan kinerja itu sudah dihapus dari aplikasi PMM ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu tidak bisa lagi mengakses di aplikasi platform Merdeka Mengajar ya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu uninstall saja, karena saya juga sudah uninstall di handphone atau di gadget masing-masing, atau di gadget saya, atau Bapak Ibu juga silahkan menguninstall ya di gadget masing-masing, karena sudah saya buka kemarin itu sudah memang tidak ada lagi fitur pengelolaan kinerja ya di platform Merdeka Mengajar, khususnya di aplikasi berbasis Android. Nah, bagaimana caranya ketika Bapak Ibu mau mengakses atau mau membuka pengelolaan kinerja di handphone atau di gadget atau di Android masing-masing? Itu silakan Bapak Ibu buka di browsernya ya, di browser atau di peramban masing-masing, baik itu kaitan dengan peramban Chrome atau Google Chrome, ataupun misalkan Firefox, atau misalkan yang lainnya, atau Edge dan yang lainnya. Kenapa? Tapi Bapak Ibu kenapa perlu kita membuka di peramban atau di browser? Karena memang kalau di aplikasi PMM itu tidak ada pengelolaan kinerja, sudah dihapus permanen ya. Kalau Bapak Ibu belum menghapus atau menguninstall PMM aplikasi platform Merdeka Mengajar di gawainya atau di gadgetnya masing-masing, masih nanti ngelink ke aplikasi ketika Bapak Ibu buka ke peramban ataupun browser, baik itu Firefox atau Chrome atau Edge dan lain sebagainya, itu nanti akan ngelink masuk ke aplikasinya ya. Oleh sebab itu silahkan di uninstall dulu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau mengaksesnya di handphone, itu tinggal Bapak Ibu buka saja Google Chrome-nya ya. Google Chrome, kemudian Bapak Ibu silahkan cari atau ketikkan di kolom ini ya terkait dengan guru.kemendikbud.go.id, atau misalkan istilahnya di kotak omni seperti ini, Bapak Ibu guru ketikkan saja guru.kemendikbud.go.id, atau langsung saja Bapak Ibu cari kemendikbud.go.id atau guru.kemendikbud.go.id di Google pencarian atau di mesin pencari Google. Nanti akan terbuka seperti itu ya. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti biasa, itu kita tidak asing lagi karena memang sudah terbiasa dengan platform Merdeka Mengajar ya. Sudah kita sedikit singgung kemarin waktu di rapat terkait dengan bagaimana pengelolaan kinerja di PMM atau di platform Merdeka Mengajar. Masih saja ada dari Bapak Ibu yang masih kebingungan. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita masuk ke akunnya, ke akun belajar
.id masing-masing, akun pembelajar masing-masing seperti ini ya. Ini sudah dashboard tampilan awalnya. Seperti biasa kita klik saja pengelolaan kinerja ya, kita klik, kita buka. Nah ini salah satu contohnya, salah satu contoh akun yang punya Ibu Rita Zahara SPD ya. Kenapa tidak menggunakan akun saya? Karena akun saya sudah diisi semua ya. Saya sudah membuat perencanaan sasaran kinerja pegawainya, karena memang beberapa hari ke belakang belum diaktifkan oleh atasan kita, sehingga fiturnya belum aktif. Kalau sekarang sudah ya, tinggal Bapak Ibu buka saja seperti ini. Ini karena akun Bu Rita ini belum masuk atau belum berubah ganti periodenya ya, sehingga masih yang Januari sampai Juni 2024. Nah sekarang bagaimana caranya agar Bapak Ibu masuk ke periode Januari 2025? Gampang saja Bapak Ibu, ini tinggal Bapak Ibu klik akun yang ada di sini selengkapnya sebentar ya. Di pojok kanan atas Bapak Ibu silakan diklik saja seperti ini ya. Ini kan nama akunnya. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan diklik di sini. Kemudian ganti periode sepertinya. Ganti periode, klik ganti periode. Oke. Karena ini sudah aktif, sudah diaktifkan. Kalau minggu-minggu kemarin belum diaktifkan oleh atasan kita. Nah, sekarang kita kan sudah aktif nih. Ini periode Januari Juni 2024. Ya, tahun yang kemarin, kemudian juga Juli sampai Desember 2024. Yang sekarang kita coba ganti ke Januari sampai Desember 2025. Tinggal Bapak Ibu rubah saja ke periode ini. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita klik pilih Bapak Ibu ya. Kita klik pilih kalau sudah aktif ininya. Kalau sudah warna biru seperti ini bisa diklik berarti aktif, karena kita sudah mengganti periode, berarti Januari sampai Desember 2025. Kita klik, kita tunggu. Nah ini kita sudah masuk ke periode Januari sampai Desember 2025. Nah ini Bapak Ibu lihat, bisa dicek sini ya. Nah sekarang apa saja yang ada di dashboardnya, tampilan awalnya seperti nggak jauh berbeda sebenarnya Bapak Ibu ya. Nggak jauh berbeda. Di sini cuma ada sedikit di alur pengelolaan kinerjanya itu cuma satu periode. Kalau kemarin kan 2 periode ya. Kalau ini cukup dari Januari mulai perencanaan dan persetujuan rencana atau pengelolaan kinerja. Kemudian juga Februari sampai Desember mulai dari persiapan praktek kinerja, pelaksanaan praktek kinerja, observasi dan seterusnya ya. Nah sekarang kita coba masuk Nah, kita coba klik sebagai pegawai di sini. Jangan lupa klik sebagai pegawai ya. Nah, kemudian baru klik mulai di sini. Klik mulai. Kita cek, kita klik mulai. Nah, nanti Bapak Ibu sebelum memulai ini ada cek data diri dulu di sini ya. Ada cek data diri, apakah data diri Bapak Ibu sudah benar, maka pastikan Bapak Ibu mengecek data diri. Baik itu dari mulai nama, NIP atau NIP, status kepegawaian sampai satuan pendidikan induk. Kalau memang sudah sesuai, sudah valid, sesuai dengan kelengkapan data diri Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lanjutkan data sudah sesuai ya. Ini di pojok kanan bawah ada edit, nah data sudah sesuai, kita klik saja, tinggal klik di sini. Nah, tetap masih ada konfirmasi, karena kenapa? Mohon Bapak Ibu perhatikan ketika data memang tidak valid itu bisa diedit. Pengeditan ini cuma 1 kali Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah merasa benar data, cukup 1 kali saja. Tinggal klik data sudah benar ya. Tapi kalau memang datanya belum valid atau belum benar, silahkan Bapak Ibu bisa edit kembali. Hanya 1 kali, kesempatan tidak bisa 2 kali Bapak Ibu. Makanya perhatikan dulu dari mulai nama, NIP, status kepegawaian, kemudian juga pangkat golongan atau ruang, kemudian jenjang golongan ruang, kemudian jenjang jabatan, satuan pendidikan induk dan seterusnya ya.
Kalau sudah, kita tinggal klik data sudah benar. Nah, di sini udah tampilan dari perencanaan kinerja ini ada 5 alur di sini Bapak Ibu, 5 poinnya ya di sini. Nah, yang berbeda itu diantaranya yang pertama itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah, ini yang baru, fitur baru di PMN, di pengelolaan kinerja, di kinerja, pengelolaan kinerja itu ada yang baru namanya fitur pelaksanaan tugas pokok 5M. Apa saja tugas pokok 5M? Guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Jadi untuk fitur yang sekarang itu kita tidak harus mengunggah bukti dokumen atau bukti fisik apapun ya. Cukup nanti Bapak Ibu menyerahkan bukti fisik, dokumen-dokumen pendukungnya itu ke kepala sekolah atau kepala satuan pendidikannya. Nah, tugas pokok yang pertama, 1. Guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. 3. Guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. 4. Guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dan mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi sebagai guru ya, atau tupoksi guru. Ini kaitan dari mulai merencanakan, membimbing, melaksanakan, kemudian juga sampai penilaian atau assessment ya. Nah, kaitannya itu dengan biasa dengan di poin 5.1 ini Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas tambahan. Jadi di sini ada tugas tambahan. Ini sifatnya opsional Bapak Ibu ya. Di sini ada kolom di 5.1 ada kolom guru melaksanakan tugas tambahan. Dan apabila Bapak Ibu memang diberi tugas tambahan seperti wali kelas, kita coba klik saja di sini ada beberapa. Ini contoh misalkan, pastikan Bapak Ibu lihat jenjangnya ya. Apakah hanya untuk SMP, SMA atau SMK atau untuk semua jenjang. Contoh misalkan kita pilih hanya untuk SMP nih, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melakukan pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Ini untuk semua jenjang baik itu SMP, SMA, SMK. Kemudian hanya untuk SMK juga ada, semua jenjang juga ada, tergantung tugas tambahan Bapak Ibu ya. Ini sifatnya opsional atau pilihan. Kalau misalkan tidak ada tugas tambahan, nggak usah Bapak Ibu isi ya. Nah, misalkan contoh misalkan nih Ibu Rita, dia tugas tambahannya selaku wali kelas. Contoh di sini. Nah, ini hanya untuk SMP, SMA dan SMK. Ini kita klik. Kalau memang Ibu Rita itu diberi tugas tambahan sebagai wali kelas, Bapak Ibu tinggal klik saja tugas tambahannya sebagai wali kelas. Kalau lebih dari 2, bisa atau lebih dari 1 maksudnya ya, itu tinggal Bapak Ibu klik tambah saja di sini ya, klik tambah. Kalau memang diberi tugas tambahannya itu lebih dari 1. Misalkan contoh, saya tambahkan di sini. Misalkan tugas tambahannya sebagai apa? Sebagai pengurus laboratorium ya. Sebagai kepala laboratorium, contoh nih kepala lab misalkan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan seterusnya ya, kalau memang lebih dari 1 atau 2 atau 3. Nah, karena di sini Ibu Rita tidak diberi tugas tambahan selaku petugas kepala lab, kita hapus saja. Atau misalkan dia juga tidak diberi tugas tambahan sebagai wali, kita hapus, sudah. Itu seperti itu ya. Jadi kalau memang tidak diberi tugas tambahan, kita kosongkan saja seperti itu. Jadi nggak usah Bapak Ibu isi. Nah, selanjutnya tinggal Bapak Ibu klik setelah itu klik ke praktek kinerja ya. Bapak Ibu tinggal klik yang ada di bawah sini. Bentar ya. Nanti Bapak Ibu cek di bawah sini, di pojok kanan bawah ada namanya tombol klik praktek kinerja, tinggal kita klik saja. Nah, di praktek kinerja ini ada beberapa indikator. Ini kan sudah sama, ini sama ya, sama di fitur yang kemarin di tahun 2024. Yang berbeda yang tadi yang awal, yang kedua itu terkait dengan praktek kinerja ini
indikatornya sama dengan tahun sebelumnya ya. Jadi di sini ada 8 indikator, nanti silakan Bapak Ibu pilih saja, sesuaikan dengan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan kita ya. Yang terakhir, ini bisa Bapak Ibu juga klik apa saja, misalkan contoh kalau satuan pendidikan SMP 1 Banjarsari diantaranya yang cukup ya, ini manajemen kelas, kemudian metode pembelajaran. Ya, usahakan Bapak Ibu memilih dari 8 indikator ini sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan sakti kita ya. Contoh di sini ada beberapa, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, kalau sudah hijau sini sudah baik ya. Jadi kita upayakan memilih salah satu indikator yang memang rekomendasi rapor pendidikan sakti kita ya. Contoh kalau tahun sebelumnya, tahun kemarin kita kan sudah memilih di periode awal, periode pertama itu penerapan disiplin positif sudah. Yang ini sudah kita pilih. Kemudian keteraturan suasana kelas, indikator yang kedua juga kita sudah pilih. Usahakan nanti untuk yang sekarang Bapak Ibu memilih indikator yang berbeda. Nah, untuk penyamaan persepsi ini kita harus musyawarah dulu dengan kepala satuan pendidikan atau kita diskusikan musyawarah bersama. Ini contoh saja, misalkan kita memilih untuk penyamaan persepsi memilih aktivitas interaktif ya. Di antara indikator yang kita pilih, karena ini kita berurutan saja, misalkan penerapan disiplin positif sudah, kemudian keteraturan suasana kelas juga sudah. Nah, ini kita coba pilih aktivitas interaktif Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada 8 ya. Pertama penerapan disiplin positif, kedua keteraturan suasana kelas, kemudian aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Kalau yang 3 ini sudah bagus, sudah baik. Berarti yang rekomendasi kalau SMP 1 Banjarsari ya, ini diantaranya yang kuning, warna kuning. Apalagi kalau yang warna merah itu benar-benar harus direkomendasikan kita pilih ya. Nah, contoh saja karena ini masih warna kuning, karena ini sudah 2 indikator ini kita pilih untuk penyamaan persepsi. Contoh misalkan aktivitas interaktif, di mana upaya pembelajaran, aktivitas interaktif itu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Ini dimensinya metode pembelajarannya sama kayak tahun kemarin. Kemudian kalau sudah kita pilih untuk menyamakan persepsinya ini, misalkan ya semuanya aktivitas interaktif, kita langsung klik tombol ya, ke perilaku kerja ya, yang ada di bawah sini, yang pojok kanan bawah. Kita klik saja. Oke, kita klik. Nah, ini masuk ke yang ketiga, poin yang ketiga, pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi, kalau tahun sebelumnya ini kan berbasis poin ya Bapak Ibu, kalau nggak salah ada 18 poin di situ ya, ada 18 poin atau indikator yang kita pilih berbasis poin, dan sekarang itu tidak berbasis poin Bapak Ibu ya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu di pengembangan kompetensi itu berdasarkan berbasis poin, tapi kalau untuk versi yang 2025 ini di pengembangan kompetensi itu tidak berbasis poin. Ini berbasis apa? Ini berbasis Bapak Ibu bisa cek, lihat indikator kompetensinya yang ada di sini, atau pengembangan kompetensinya berbasis dari Perdirjen Guru dan Tendik nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru ya. Dimana sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 model kompetensi guru, baik itu kompetensi profesional, pedagogis, kemudian juga kepribadian dan sosial. Nah, dari 4 kompetensi ini dirangkum lagi menjadi ada sekitar 12 indikator atau subindikator atau indikator daripada 4 kompetensi yang ada di Perjanjian Guru dan Tendik nomor 2626 ya, terkait dengan kompetensi guru. Jadi dirangkum lagi, disubkan lagi menjadi subindikator pengembangan kompetensi atau indikator kompetensi. Berarti kalau ini indikator kompetensi ada beberapa subindikator, kurang lebihnya ada 12 indikator. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih satu indikator kompetensi ya berkaitan dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya. Kita klik coba ini, kita klik ini contoh di sini.
Misalkan guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Pilih salah satu saja, tidak semua ya. Yang kedua, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Nah, ini terkaitan dengan indikator kompetensi. Ini bukan kaitan dengan faktor eksternal ya Bapak Ibu, tapi faktor internal Bapak Ibu lah ya, Bapak Ibu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kompetensi ya. Kita coba misalkan klik saja, silakan sesuaikan dengan indikator yang Bapak Ibu pilih. Misalkan contoh di sini, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Contoh kita satu klik. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu silakan klik kembali, klik pojok kanan bawah ya. Berarti masuk ke mana? Ke ranah perilaku kerja ya. Di sini ya. Kita klik. Nah, di perilaku kerja ini juga sama, indikator dan perwujudan perilaku, di mana di sini ada kurang lebihnya ada 7 indikator perilaku ya, sama. Berarti yang 2, 3, 4 sama, cuma di pengembangan kompetensi yang sedikit berbeda. Yang berbeda itu pelaksanaan tugas pokok yang pertama ya, tugas pokok 5M. Nah, di perilaku kinerja ini ada, atau di indikator dan perwujudan perilaku ada 7 indikator perilaku kinerja. Biasanya disingkat dengan kata-kata berakhlak, biar apa? Biar memudahkan saja ya penyingkatan itu. Yang pertama bernya berorientasi pelayanan, kemudian A-nya akhlak, akuntabel kok akhlak ya. Akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini ya, 4, 5 loyal, 6 adaptif, dan 7 kolaboratif. Jadi ada 7 di sini indikator dan perwujudan perilaku ya, disingkat menjadi berakhlak, berarti berorientasi pelayanan. Yang kedua A-nya akuntabel, kemudian 3-nya kompeten atau kompeten, yang keempatnya harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, yang ketujuh kolaboratif. Nah, di setiap indikator dan perwujudan perilaku ini Bapak Ibu dipilih ya, apa perilaku yang paling ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini. Misalkan contoh yang aspek yang berorientasi pada pelayanan. Contoh kita pilih di sini ada beberapa subindikator perilaku. Misalkan contoh Ibu Rita memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya atau bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Misalkan contoh ini. Kemudian ini kan indikator perilaku yang Bapak Ibu pilih. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada perwujudan perilaku. Kalau di sini indikator perilaku, kalau yang bawahnya perwujudan perilaku ya. Ini sama seperti tahun sebelumnya. Kita coba klik, misalkan perwujudan perilaku yang Bapak Ibu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menuntaskan semua pekerjaan, atau mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, atau mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, atau melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Silakan Bapak Ibu pilih saja ini ya. Misalnya kita pilih yang kedua, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, ini juga bisa nanti kita rubah lagi RH-nya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, di aspek akuntabel, apa perilaku yang Bapak Ibu ingin fokuskan di tahun ini? Ini kita pilih indikator perilaku, misalkan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab. Ini ada 3 indikator perilaku kalau di sini ya. Di akuntabel, di aspek akuntabelnya. Terus kemudian memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dan bertanggung jawab efektif dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Nah, ini contoh bisa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, bagaimana Bapak Ibu menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya juga ada di sini, ada beberapa. Misalnya contoh memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi,
menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Misalnya contoh melaksanakan sesuai dengan ketentuan, memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Misalnya contoh itu ya. Kemudian yang ketiga, aspek kompeten. Apa perilaku yang Bapak Ibu inginkan atau fokuskan di tahun ini? Nah, indikator perilakunya tinggal pilih saja Bapak Ibu. Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kerja, memandu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, bisa menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Nah, bagaimana Bapak Ibu menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini perwujudan perilakunya, misalkan menunjukkan kompetensi dan bekerja menjadi pelayan bagaikan sejawat. Nah, kemudian aspek yang keempat yaitu aspek harmonis juga sama. Indikator perilakunya boleh dipilih saja, cuma salah satu indikator perilaku. Contoh ini bagaimana perwujudannya. Kemudian yang kelima aspeknya, indikator perilakunya. Kemudian bagaimana perwujudan perilaku tersebut. Kemudian yang keenam adaptif, aspek adaptifnya. Kemudian perwujudannya. Kemudian juga yang aspek yang terakhir, kolaborasi yang ketujuh, apa perilakunya. Bapak Ibu pilih saja indikator perilakunya di sini. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih. Jadi ya, contoh dan suatu juga bisa kita rubah lagi. Sebenarnya simulatornya atau prototipe sudah kita share juga ya di info dinas ini sebelum pengelolaan kinerja itu yang terbaru, fiturnya sudah saya share juga di prototipe-nya di info dinas itu ya. Cuman memang waktu itu kan prototipe-nya namanya banyak yang pakai, masih sifat simulator, sehingga banyak kendala gitu, banyak ngebug gitu ya. Sekarang kan sudah aktif, tinggal Bapak Ibu pilih seperti ini. Kemudian kita klik, setelah itu berarti kalau sudah Bapak Ibu memilih kemudian mengisi perilaku kerja, di mana ada 7 indikator perilaku kinerja atau indikator dan perwujudan perilaku, silakan Bapak Ibu klik lanjut ke bukan. Nah, di sini kita klik lanjut ajukan. Kemudian ajukan. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah yakin, klik ajukan. Kalau belum, ya simpan di draft. Ini kita simpan aja dulu di draft ya. Simpan di draft saja dulu. Nah, kalau sudah diajukan, nanti tinggal menunggu persetujuan dari atasan ya. Dalam hal ini Kepala Satuan Pendidikan. Gampang kan Bapak Ibu? Tidak susah kok. Ini hanya sebatas 2 fitur saja yang sedikit berbeda dan di pengembangan kompetensinya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.